Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Medika Dramaga tercinta. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di Bincang Sehat dalam memperingati hari ulang tahun Medika Dramaga ke-12 tahun. Pada pagi ini Dok, kita akan berbincang terkait tentang apa sih diabetes mellitus itu. Izin memperkenalkan, di samping saya di sini ada Dr. Riki, spesialis penyakit dalam. Beliau praktek di Rumah Sakit Medika Dramaga setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Selamat pagi Dok. Pagi Mbak. Silakan Dok, sapa dulu teman-teman sahabat Medika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman sahabat Medika ya. Di Bincang Sehat kali ini ya kita akan bahas tentang mungkin sedikit tentang diabetes mellitus ya, Mbak Jaya. Iya. Ya Dok, mungkin kan diabetes itu sudah banyak apa sih diabetes, banyak beredar Dok ya pengertiannya. Mungkin kita di sini akan bahas bagaimana pengertiannya, tata laksana ya Dok ya. Terus tanda dan gejala, mungkin pengobatannya akan dijelaskan oleh dokter di sini. Dan juga sekarang itu diabetes ya Dok ya banyak sekali. Dari anak kecil juga ya Dok ya, dari anak kecil. Kalau anak kecil mungkin dari makan atau genetik juga ya Dok, nanti akan dijelaskan juga sama dokter ya Dok ya. Kenapa diabetes juga gitu, karena kan sekarang bukan dari anak kecil aja, dewasa juga. Kalau mungkin anak kecil kan ya dari pola ya Dok ya, pola hidup atau makan. Mungkin dokter bisa dijelaskan diabetes sendiri itu apa ya Dokter, mangga silakan. Ya mungkin diabetes mellitus ya mungkin banyak orang yang udah tahu apa itu diabetes mellitus ya. Tapi mungkin istilah awamnya orang bilang kencing manis atau sakit gula ya. Tapi sebenarnya mungkin dari asal muasal katanya memang sesuai itu. Diabetes itu artinya sering buang air kecil atau sering pipis atau kencing ya. Dan mellitus itu sendiri dari bahasa Latin artinya manis, terasa manis. Jadi mungkin asal muasalnya seperti itu ya. Nah, cuman yang penting bagi kita mungkin dan juga masyarakat, ternyata nggak benar seperti kata Mbak Ida bilang ya. Ternyata pola penderitanya tuh makin lama makin banyak dan juga makin muda usianya. Kalau kita lihat di Indonesia aja tuh ya dari survei ya sekitar 1 dari 20 orang itu udah terkena diabetes mellitus gitu. Jadi ya mungkin cukup banyak ya, itu 1 dari 20 orang penduduk populasi Indonesia gitu. Jadi kalau di rumah sakit ya mungkin kebayang banyaknya gitu ya. Nah dan juga dia makin lama makin muda, dulu mungkin usianya 40 tahun ke atas, sekarang banyak usia 30 tahun bahkan 20 tahunan ya Mbak Ida ya. Nah memang kalau dari pembagian dia ada 2 macam yang utama ya, diabetes mellitus yang tipe 1 dan yang tipe 2. Iya, Dok. Kalau yang tipe 1 itu memang dari sejak lahir sih. Jadi memang ada kelainan dari organ. Genetik gitu Dok. Genetik ya. Jadi nah, itu memang mungkin sudah ada tata laksana dari sejak kecilnya oleh dokter spesialis anak dan mesti memang memakai insulin. Nah, kalau yang berkembang saat ini diabetes mellitus tipe 2 yang memang dipengaruhi terutama oleh pola hidup, kemudian juga pola makan, pola aktivitas. Nah ini yang sebenarnya pentingnya kita bahas nih, karena masyarakat bisa nih memulai mencegah dari awal, terutama pada populasi-populasi yang istilahnya berisiko ya Mbak Ida. Misalnya ya yang dia ada obesitas, overweight ya. Atau misalnya juga pada populasi khusus, misalnya kan kita banyak ketemu ibu hamil melahirkan bayi yang berat badannya cukup besar di atas 4 kilo. Nah, berisiko ya Dok ya? Berisiko gitu. Nah itu juga kita mesti udah warning gitu. Apalagi misalnya memang ada faktor genetik juga, memang ada. Misalnya ada orang tuanya atau mungkin kerabat dekatnya yang memang sudah ada diabetes, itu perlu kita cek. Walaupun belum ada gejala yang khas ya, tapi tetap perlu kita cek. Mungkin lebih awal lagi di usia 30 tahun atau 40 tahun udah mulai itu medical check up. Ya, baik Dok. Jadi kalau itu pengertiannya ya Dok ya untuk diabetes. Jadi siapapun bisa terkena diabetes ya Dok ya.
Nah, kalau untuk tanda dan gejalanya sendiri itu seperti apa sih dok yang sering umum terlihat gitu dok? Iya. Jadi sebenarnya kalau mengacu ke definisi sendiri ya paling khas biasanya yang sering saya tanyakan, ada nggak sering buang air kecil terutama di malam hari. Nah, kenapa? Karena biasanya orang jarang sampai terbangun di malam hari. Nah, kalau pada penderita diabetes, karena memang dia produksi buang air kecilnya banyak, disebutnya nokturia di malam hari. Nah, itu jadi salah satu gejala yang khas. Cuman memang saat ini kita mesti lihat juga bahwa yang tadi selain populasi yang berisiko, ada juga orang-orang yang istilahnya pre-diabetes sih Mbak. Jadi istilahnya dia belum ada gejala yang begitu khas, bahkan mungkin nggak ada gejala apa-apa, orangnya sehat, kemudian juga mungkin bodinya atau proporsi tubuhnya normal ya, ideal, tapi ternyata dari pemeriksaan gula, terutama gula puasa, juga mungkin gula setelah makan itu ternyata ada kelainan. Nah, sebenarnya di sini nih kita udah bisa mulai treat sih, mulai tata laksana, ya terutama dari pola hidup, pola makannya, pola aktivitas. Juga terkadang pada pasien yang memang perlu treatment langsung kita berikan obat, mungkin dosisnya yang minimal dulu, ya. Nah, sambil tetap kita pantau secara berkala. Dan ini juga langkah kita supaya jangan sampai yang pre-diabetes itu melangkah jadi diabetes gitu. Karena kalau udah dia memang sudah diabetes, nah yang kita khawatirkan itu sebenarnya komplikasinya. Nah, sakit jantung, mungkin di saraf ya, bisa stroke, ginjal terutama, mungkin mata, katarak dan yang lain-lain ya. Itu makanya ini yang populasi yang kita mesti udah mulai kita perhatikan dengan serius sebenarnya. Gitu. Jadi diabetes itu bisa dicegah ya dok ya, walaupun genetik ada tetap harus dicegah ya dok ya. Nah, cara pencegahannya selain yang tadi dok, olahraga apa sih dok yang perlu dilakukan gitu dok oleh teman-teman gitu? Nah, ini mungkin buat semuanya ya, bahkan untuk populasi sehat juga ya. Nah, ini sebenarnya udah berkaitan untuk lifestyle ya. Jadi mungkin kita bisa lihat ada slide dari penanganan diabetes itu sendiri. Sebenarnya itu ada 5 pilar ya. Nah, jadi kalau kita ketemu pasien, saya ketemu pasien tuh biasanya nggak cuma langsung obat aja kita berikan. Ya, pertama adalah edukasi, kita mesti tahu nih ya, termasuk dengan penyuluhan ini mudah-mudahan ada sedikit bisa inisiasi ya, kita mengetahui soal diabetes itu ya Mbak ya. Kemudian juga yang utama lagi terapi nutrisi medis atau pola makannya bagaimana, kemudian juga latihan fisik yang tadi Mbak bilang, olahraganya bagaimana. Dan kalau memang udah diabetes tentu ya, atau pre-diabetes bahkan kita udah berikan mulai farmakologi atau obat-obatnya. Dan yang penting juga pemantauan gula darah. Jadi pemantauan gula darah sekarang sudah mulai dikembangkan, bahkan pasien pun bisa mantau sendiri di rumah gitu. Nah, jadi kalau biasanya selama ini nunggu dulu kontrol. Nah, mungkin kita akan sedikit ulik ya soal misalnya nih soal latihan atau pola fisiknya ya. Ya, itu kalau dari WHO sendiri ya, ini mungkin ada tabel ya yang bisa dilihat. Itu terutama misalnya yang tadi physical activity-nya ya itu minimal sekitar 30 menit sehari. Nah, dalam 5 hari seminggu, jadi sekitar 150 menit. Nah, dan mungkin dimulai dulu dari aktivitas yang ringan, misalnya orang bisa kita bilang coba jalan pagi atau mulai lama-lama jogging gitu ya, dari low intensity jadi moderate. Nah, kemudian bisa juga kalau lebih bisa toleransi mungkin bisa ditingkatkan jadi lebih sering, mungkin bisa tiap hari jadi bisa. Nah, kemudian juga nggak cuma sifatnya aerobik, misalnya lari atau jalan kaki, tapi yang sifatnya kelenturan juga. Nah, karena biasanya juga terpengaruh tuh kelenturannya, jadi mesti kita pertahankan. Sama latihan beban juga ada sesuai toleransi. Karena apa? Salah satunya yang dibilang kenapa seseorang pre-diabetes itu karena dia ada kekurangan massa ototnya.
Sedangkan otot itu penting kalau kita makan, kalori itu akan masuk ke otot kita. Nah, kalau misalnya ototnya itu juga kurang, itu akan sulit untuk tubuh kita mengendalikan kadar gulanya. Nah, jadi salah satunya. Kalau dari kemarin saya sempat ada ikut pelatihan, dianjurkan misalnya pada penderita diabetes minimal mungkin awalnya setelah makan ya coba mungkin 30 menit kemudian coba jalan keliling rumah Setelah makan itu dok? setelah makan mungkin sekitar 30 menit ya. Jadi gulanya bisa terkontrol. Itu dicek lagi kadar gulanya sebelum makan yang berikutnya itu sudah lumayan tuh turun. Jadi di sana. Dan yang lain ini di tabel ini atau di skema ini juga ada tentang berhenti merokok, itu juga mesti diperhatikan ya. Tidurnya juga mesti cukup. Kemudian juga nutrisi. Nah, untuk nutrisi mungkin ada tabel berikutnya satu lagi. Ini mungkin secara ringkas ya dari Kemenkes ya. Itu masih lengkap tuh menu seimbang, Mbak. Jadi kadang-kadang pasien itu kalorinya lumayan banyak. Satu piring itu kalori semua, ada nasi, ada mie, terus ada kentang. Nah, jadi kita rekomendasikannya sesuai dari Kemenkes, ya 1/4 bagian aja kalori. Bisa boleh macam-macam, mau nasi, mau diganti mungkin kentang boleh, ubi boleh, sesuai selera ya. Kemudian lauknya atau proteinnya ya ada juga mesti, supaya membentuk otot juga tuh massa otot ya. Misalnya ayam, ikan, telur ya. Mungkin bisa juga daging merah sesekali ya. Nah, yang banyak lagi yang mestinya setengah piring itu adalah ini sayur, supaya metabolismenya juga baik jadinya. Dan biasanya saya sih sering anjurkan ya mungkin untuk cemilan, kadang-kadang suka salah nih cemilannya, ngambilnya malah makannya biskuit, malah yang tinggi kalori atau mungkin roti yang kaya kalori ya. Mungkin lebih baik misalnya diganti jadi buah. Nah, jadi itu mungkin lebih baik untuk mengontrol gula darah. Nah, jadi penanganannya memang cukup kompleks dan mesti holistik menyeluruh sih, Mbak. Jadi jangan dibalik ya dok ya, yang seperempat itu jangan karbohidrat ya dok ya, tapi ada sayuran, ada buah, ada ikan, daging merah, yang setengahnya protein, ya mesti banyak. Iya, itu menu seimbang. Jadi seimbang. Kalau dulu mungkin 45 sempurna kali dok ya? Iya, kalau sekarang mungkin udah beda ya, jadi seimbang. Jadi seimbang namanya. Oke, betul. Iya. Oh iya. Boleh. Oh iya boleh, silakan mangga. Yang pertama dari Ana Susiana, apakah benar penyakit diabetes itu merupakan penyakit turunan? Diabetes dok, ya pertanyaan nih dok, diabetes itu apakah penyakit turunan atau bukan gitu ya dok ya? Mungkin dokter silakan dijawab dulu dok. Iya baik ya, pertanyaan bagus ya. Jadi, nah sebenarnya kalau untuk diabetes mellitus, nah dari para ahli dan meneliti ya sebenarnya ini bukan penyakit keturunan gitu ya. Jadi walaupun memang yang tadi saya sempat singgung ada kontribusi dari genetik ya. Nah, cuman genetik itu kalau kita bisa jaga pola hidup kita, misalnya ada seseorang orang tuanya diabetes, ayah ibunya diabetes, mungkin saudara-saudara juga diabetes. Nah, apakah dia akan diabetes juga? Nah, belum tentu. Jadi tergantung dia mungkin pola makan, pola aktivitas ya, dan juga tetap check up dulu. Nah, jadi kalau kita bisa check up mungkin lebih awal, mudah-mudahan sampai dia pre-diabetes kita minimal tuh udah bisa deteksi dan di-treat lebih optimal. Begitu mungkin. Begitu ya Mbak, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi belum tentu ada keturunan dari kakek neneknya, ibu bapaknya dia itu diabetes, belum tentu diabetes juga. Jadi yang penting jaga pola makan sama olahraga ya dok ya. Sama mungkin check up juga. Check up juga, jangan lupa karena dokter. termasuk populasi berisiko tetap secara genetiknya. Tapi memang bisa dicegah ya dok ya. Bisa jadi dicegah. Kalau diabetes itu dok, kalau sudah terjadi bisa dicegah. Kalau sudah terjadi diabetes dok, bagaimana cara tata laksana pengobatannya gitu dok?
Nah, kalau memang sudah diabetes mellitus positif ya, kita akan deteksi biasanya dari pemeriksaan gula. Nggak cukup pemeriksaan sekali ya. Nah, jadi bisa gula puasa ditambah dengan gula setelah makan memang tinggi di atas normal. Nah, atau bisa juga pemeriksaan misalnya HbA1c, itu gula yang ada di sel darah merah. Nah, kalau memang tinggi dan gejala-gejala juga khas, kita akan mendiagnosis, tegak diagnosis sebagai diabetes mellitus. Nah, kalau memang misalnya sudah seperti itu, ya kita akan treat nih pasien sesuai kebutuhannya. Kadang-kadang pasien datang mungkin ada kondisi penyakit atau medis yang lain sih Mbak. Jadi, tentu kita kalau memang sudah seperti itu kita berikan farmakologi yang sesuai. Nah, bisa obat-obatan, bisa mungkin insulin juga. Nah, tapi yang utama juga yang tadi tetap 5 pilar itu. Nah, jadi pola makan, pola aktivitas ya. Nah, juga dan edukasi juga tetap kita berikan. Nah, apakah dia akan sembuh gitu ya? Mungkin langsungnya itu ya. Jadi saya selalu bilang ke mungkin pasien ya, mungkin kita tidak berharap atau tujuan kita bukan untuk kesembuhan, karena memang sifatnya penyakit diabetes ya dia penyakit kronis yang bisa progresif, degeneratif ya. Jadi yang tujuan kita adalah kadar gula terkontrol ya, dan tidak muncul komplikasi-komplikasi. Nah, kalau sudah ada komplikasi, nah di situ tugas kita jadi makin berat nih, dan buat pasien juga ya makin sulit ya. Nah, itu dia. Jadi tapi bukan berarti kalau memang sudah diabetes mellitus, dia dikatakan diabetes mellitus sudah artinya sudah ini nih, udah game over, bukan. Tapi kita akan laksanakan tata laksana. Banyak pasien dengan diabetes mellitus tetap bisa produktif sebenarnya, bisa kerja, hidup beraktivitas normal dan seperti orang sehat ya, alhamdulillah ada. Tapi memang mesti disiplin gitu ya. Untuk 5 pilar yang tadi. 5 pilar yang tadi tetap harus dilaksanakan. Betul. Ya. Jadi kalau sudah sakit diabetes tetap harus mengikuti instruksi dari dokter ketika sudah ke medika atau ke dokter kemanapun. Ini kan dokter Nadok ini sekada ini dok. Oh boleh. Dok, ada pertanyaan lagi. Boleh, silakan Man. Dok, apa benar diabetes itu ada yang kering dan basah? Yang kering itu seperti apa dan yang basah itu seperti apa? Iya. Ini pertanyaan lagi dok. Diabetes yang gula kering dan gula basah. Itu diabetes kering itu apa? Basah itu seperti apa? Dan untuk pasien-pasien tersebut apa sih dok yang harus dilakukan gitu? Baik. Ya, ini mungkin cukup sering juga ya saya dapat pertanyaan. Nah, jadi sebenarnya mungkin ada hal yang mesti diluruskan dulu ya. Jadi sebenarnya kalau dari medis sih tidak ada istilah gula kering atau sakit gula basah ya. Jadi ya mungkin dari pengamatan dari pasien atau keluarga ya. Jadi misalnya pasien itu luka, tapi dia kemudian bisa sembuh dan lukanya tuh cepat mengering, atau misalnya benar-benar sembuh sampai kering ya, mungkin disebutnya gula kering. Nah, tapi ada juga beberapa pasien yang dia luka tapi kesembuhannya lama, bahkan sampai misalnya ada komplikasi, ada terinfeksi, jadi ada nanah, atau mungkin lukanya jadi malah makin berat, melebar. Nah, jadi itu sebenarnya yang perlu diluruskan itu sebenarnya terkait dari komplikasi dari diabetes itu ya. Mungkin saya tadi belum sempat singgung. Jadi salah satu yang paling kita khawatirkan kalau memang sudah ada komplikasi misalnya di pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah itu pada pasien diabetes, nah dia akan terpengaruh juga. Nah, bisa ada misalnya sumbatan yang ringan, atau kita sebut peripheral arterial disease ya. Nah, jadi akibatnya aliran darah ke lokasi luka itu akan minimal, Mbak. Nah, sedangkan pembuluh darah itu kan dia membawa nutrisi, oksigen ya, semua zat-zat yang diperlukan untuk penyembuhan luka. Nah, jadi mungkin ini terkait sama kondisi pembuluh darah si pasien. Kalau misalnya pembuluh darahnya masih bagus itu kan, biasanya kita cek tuh apakah aliran darah denyut
nadi yang di kakinya masih bagus, itu artinya aliran darahnya masih bagus. Tapi kalau misalnya udah mulai agak lemah, apalagi sampai nggak ada tuh, nah itu kalau luka itu ya sulit sembuhnya. Apalagi ya misalnya udah ada infeksi, nah itu udah macam-macam jadinya, ada nanahnya, ada apa mungkin melebar. Nah jadi itu ya mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin itu bisa diluruskan pemahamannya, tapi boleh juga jadi apa suatu tanda buat masyarakat, oh kalau lukanya susah sembuh berarti ini udah mesti penanganannya lebih optimal nih gitu kan. Nah jadi lebih awareness-nya terbangun ya. Ya mana sih bisa menjawab ya. Iya dok, jadi memang gula basah itu lebih perlu diperhatikan juga ya dok ya, yang tadi mungkin adanya luka ya dok ya. Nah kalau sudah ada luka dok, itu untuk pasien-pasien tersebut itu apakah harus diamputasi gitu, atau setelah diamputasi apakah diabetesnya tetap ada atau bagaimana nih dok? Mungkin kan ada. Oh iya, sudah ada pertanyaan ya. Pertama mungkin diluruskan dulu ya, mungkin tidak ada sih istilah gula kering, gula basah sih mbak. Jadi mungkin kita bisa bilang pasien diabetes dengan mungkin komplikasi pembuluh darah. Nah tapi yang tadi menarik tuh, kalau apakah memang udah jelek itu lukanya, apakah perlu kita amputasi gitu ya. Nah ini tentu saya sebagai dokter penyakit dalam nggak bisa berdiri sendiri ya, mesti ini penanganannya bersama dengan spesialis yang lain, misalnya bagian bedah, terutama bedah vaskuler atau bedah pembuluh darah ya. Nah mesti dipastikan dulu apakah memang kakinya atau organ itu masih bisa diselamatkan. Jadi biasanya amputasi itu udah jalan yang memang terakhir. Nah, biasanya kita akan optimalkan dulu yang bisa kita lakukan. Mungkin dibersihkan dulu luka-lukanya. Nah, kalau memang misalnya terpaksa sekali ya itu yang terbaik. Karena khawatirnya mungkin bisa makin melebar tuh luka atau makin berat lukanya. Nah, itu ya kita akan komunikasikan dulu ke keluarga. Dan untuk penanganan gulanya tetap kita lanjutkan, karena gimana pun kadar gula yang berat atau jelek itu memperberat lukanya juga mbak. Gitu. Apa yang belum ya tadi? Oh soal ini ya. Oh Wida ngomong. Halo. Nah, Tar dulu yuk, dokter tadi bisa ngomong. Jelas ya. Ada. Oke, dah. Ya, ya kita ini dok ada pertanyaan lagi nih dok yang dari teman-teman. Kita bacakan dulu ya dok ya pertanyaannya. Dok, izin bertanya. Sekarang banyak anak muda yang sudah terkena diabetes dok. Kira-kira penyebabnya apa dan bisa sembuh nggak? Ini dok, untuk anak muda sekarang, ya tadi dok banyak yang terkena diabetes tuh ya dok ya. Bagaimana tuh dok cara pengobatannya? Terus apakah bisa sembuh untuk yang sudah terkena diabetes? Pertanyaan dari teman-teman tadi. Silakan dokter. Terima kasih nih. Ya pertanyaannya ya cukup seru ya kalau kita bahas ya. Jadi memang yang tadi sempat saya singgung, memang populasi diabetes mellitus tuh kayaknya makin lama kayak makin muda ya.
Bahkan ya ada juga yang istilahnya saya pernah ketemu 21 tahun, 20 tahun. Dia diagnosa 3 tahun sebelumnya, jadi umur 17. 17 tahun. Dan bukan diabetes tipe 1, memang diabetes tipe 2. Nah, jadi sempat saya istilahnya tanya-tanya nih kenapa, apa kebiasaannya. Nah, memang salah satunya yang dia sebutkan sering minum yang manis-manis gitu ya. Minuman kemasan yang manis-manis ya. Oh iya, nah jadi setelah itu setelah dia berubah pola hidupnya kita obatin ya, alhamdulillah lumayan perbaikan. Nah jadi memang dari terutama kalau pada usia muda ya, ini ya memang mesti kita khawatirkan sekali ya, karena kalau dari sejak usia muda pun sudah terdiagnosis diabetes. Nah, kita cukup panjang nih artinya pekerjaannya sampai beliau jadi survive itu sampai sesuai usia harapan hidupnya gitu. Nah, jadi yang mesti kita perhatikan ya, pertama tetap kembali ke 5 pilar itu sih Mbak. Jadi terutama kalau pada usia muda ya, itu banyak kan memang dari pola makan. Pola makannya pola makan. Jadi pola makan mungkin yang terlalu banyak high kalori, atau juga banyak juga zat-zat yang memang sekarang di minuman atau makanan kemasan ya, istilahnya zat pengganti gula yang ternyata dia berefek buruk juga buat terjadinya diabetes mellitus ini. Nah jadi mungkin ini di luar ranah sebagai dokter ya, tapi mungkin termasuk kita memaintain supaya sehat masyarakat ini ya mungkin mesti kita jaga tuh, kita lihat makanan, kita seleksi lagi makanan yang sesuai ya, yang sampai terkena diabetes ya. Kalau mungkin saya sebagai muslim dan juga mungkin kita di Indonesia ya banyak mayoritas muslim ya, selain halal mesti toib ya, toib. Nah, jadi artinya dipilih tuh yang berkualitas. Jadi tolong dibiasakan misalnya minum atau makan sesuatu, dilihat dulu komposisi. Komposisi apakah memang kadang-kadang kita udah bisa lihat tuh komposisi minuman kemasan ini ternyata gulanya sekian persen. Wah. Nah, kita kalau sebagai tim medis kita udah tahu kadar gula harian itu seperti apa. Nah, itu sudah melebihi bahkan. Kalau dia misalnya 3 kali sehari minum seperti itu, nah lumayan banyak ya. Nah, termasuk juga pola aktivitasnya. Jadi mungkin gaya hidup sedentar atau yang santai itu kan, itu mesti dihindari ya. Jadi kan memang saat ini kemajuan teknologi, kemajuan transportasi memang membuat pola hidup masyarakat atau manusia itu makin lama makin ya kurang beraktivitas ya. Nah, sekarang masih dicoba tuh misalnya parkir jangan terlalu dekat lah, agak jauh sedikit. Lihat jalan. Kalau saya dekat tadi karena mau berburu, jadi saya parkir di depan jauh. Nah, jadi ya mungkin pola-pola seperti itu ya. Nah, tetap penanganan pada pasien usia muda tetap sama sih Mbak ya. Nah, jadi dan mesti mungkin kita tekankan lagi kalau memang usia muda, salah satunya itu kita bisa edukasi lebih baik, misalnya penanganan untuk cek gulanya. Mudah-mudahan atau pengobatannya itu bisa kita berikan edukasi lebih mudah mestinya. Nah, jadi mungkin ada itu salah satu kelebihan atau kemudahan terhadap anak muda ya Dok. Nah, kita men-treat usia muda ya. Ya mungkin seperti itu sih Mbak, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya mudah-mudahan teman-teman dari pertanyaan dari teman-teman sudah bisa terjawab dari dokter. Mungkin Dok yang ini kita karena udah lebih dari 30 menit ya Dok ya. Ini ada beberapa mungkin yang dapat simpulkan Dok dari yang tadi kita sampaikan gitu Dok. Silakan Dok. Oh iya, baik. Nah, jadi memang diabetes mellitus atau kencing manis ya mesti jadi perhatian kita ya. Jadi saya rasa nggak cuma yang memang sudah terdiagnosis, tapi juga yang masih yang sehat, karena makin lama nih Indonesia kurang lebih ya yang tadi saya bilang 1 dari 20
penduduk Indonesia penderita diabetes mellitus, dan kalau nggak salah sudah menduduki peringkat kelima di dunia. Jadi ya dalam hal yang kurang mengenakan ya sepertinya. Nah jadi ya mungkin yang 5 pilar yang tadi tuh kita bisa mulai dari tiap keluarga ya. Mungkin ada pola makan yang sehat, mungkin dari olahraga yang baik, yang sehat, edukasi. Nah itu ya, jadi seperti itu. Nah kemudian apalagi kalau dia udah pre-diabetes itu udah mesti lebih optimal lagi. Dan kalau pada penderita diabetes sendiri, nah ini yang paling sering sih penderita diabetes itu banyak juga loh Mbak yang ternyata dia nggak rutin berobat. Nah itu jadi kita harapan kita ya pasien itu rutin kontrol ya, kemanapun kontrolnya, tetap dijaga kadar gulanya, kalau memang perlu tetap pengobatan, diminum obatnya. Dan juga kadang-kadang memang banyak juga tuh yang lebih menganut atau misalnya ke pengobatan yang lain gitu ya. Nah dengan pengobatan medisnya ditinggalkan. Nah pada banyak juga kasus pasien saya Mbak yang dia datang ternyata udah berat nih gulanya, udah nggak bagus gulanya. Nah itu tentu menambah pekerjaan, jadinya tambah berat buat kita sebagai medis ya. Nah jadi mesti rutin kontrol. Dan juga mungkin satu hal lagi Mbak, kalau misalnya saya juga ada pasien yang dapat pengobatan insulin. Nah, memang salah satu tahapannya pasien itu kalau memang sudah minimal dari pankreasnya sudah sangat kerjanya minimal, itu perlu insulin. Nah itu bukan berarti akhir segalanya buat penderita, karena banyak juga pasien dengan insulin dia bisa rutin suntik insulin, itu kadar gulanya bagus, bisa beraktivitas normal. Nah jadi mungkin kita mesti edukasi lebih baik lagi mengenai penggunaan insulin ini. Ya, mungkin sementara itu. Cukup jelas sekali ya terkait tentang diabetes ini. Tetap melaksanakan 5 pilar dalam diabetes ya Dok ya. Dan yang sudah terkena diabetes silahkan untuk kontrol. Alhamdulillah di sini Dokter Riki setiap hari ada ya Dok ya di Medika Dramaga setiap Senin sampai dengan hari Kamis. Dokter Riki di sini praktek setiap Senin jam 9.30 sampai dengan jam 11, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 13 sampai 14.30. Ya alhamdulillah kita sudah selesai untuk bincang sehat pada hari ini. Terima kasih Dokter Riki sudah berbincang, dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan untuk di hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter.